Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aduh, ini di saya kenapa ya? Ini transkripnya kok jadi bahasa Inggris. Oke, kita melanjutkan pertemuan hari kemarin ya. Kita coba lanjutkan. Jadi ini buat teman-teman, apakah masih ada kesulitan untuk pengumpulan tugas? Atau nanti kita bahas belakangan aja ya? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Ada ya, tetap ya begitu ya. Oke, kita lanjut aja mungkin ya. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Oke, kita masuk ke sini ya, ke kegiatan belajar yang membangun konstruksi pengetahuan siswa. Oke. Ini mohon maaf, ini sebenarnya jadi PPT ini bukan saya yang buat, jadi sebenarnya ini tuh mengambil dari learning path di Learn sih ya sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau ada bahasa-bahasa yang loh kok ini kayaknya kok nggak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, itu benar-benar translate banget dari Inggris ke Indonesia gitu ya. Dan kalau di sini mungkin ada yang gagasannya aja, mungkin ada sedikit yang terpotong. Untuk lebih jelasnya, pemahaman yang lebih utuhnya mungkin bisa lihat di Microsoft Learn ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini kegiatan belajar yang membangun konstruksi pengetahuan siswa ya. Jadi banyak dari sistem pendidikan ini awalnya dirancang untuk selama revolusi industri. Jadi fokusnya adalah mempersiapkan peserta didik itu sebagai lini pabrik. Tapi pendidikan ya, jadi pendidik berbagi informasi dan siswa mengingatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jadi nanti biasanya kan suka ada duduk rapi, gitu ya, lipat tangan seperti itu. Jadi memang diperuntukkan untuk keperluan industri. Jadi siswa mendengarkan, siswa mengikuti instruksi dari gurunya, gitu ya, seperti itu. Tapi kemudian model seperti ini sepertinya sudah tidak lagi efektif untuk masa sekarang gitu ya. Jadi sekarang sudah zamannya berganti, kemudian bagaimana sih caranya mengkonstruksi pengetahuan siswa ya. Jadi di sini awalnya seperti itu. Oke. Topik ini memperkenalkan guru pada dimensi konstruksi pengetahuan, sehingga siswa dapat membangun pengetahuan yang mendalam yang dapat mereka transfer dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini karena pengetahuan itu tidak statis ya. Jadi pada tahun 2021 setiap menitnya pengguna Instagram berbagi hampir 700.000 cerita. Kemudian pengguna YouTube itu mengupload konten selama 500 jam. Kemudian pengguna email mengirim hampir 200 juta pesan. Jadi sangat dinamis sekali kondisi sekarang ini. Sehingga sekolah harus merancang kesempatan belajar yang bergerak melampaui pengulangan dan melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan membangun pengetahuan. Jadi seperti itu ya, kenapa konstruksi pengetahuan ini menjadi penting. Oke, kita lanjut aja. Tujuan pelatihannya. Oke, materi dalam kegiatan pelatihan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan pengetahuan dalam konteks baru? Kemudian, bagaimana cara merancang pelajaran sehingga persyaratan utamanya adalah
konstruksi pengetahuan. Kemudian yang ketiga, apa sih artinya konstruksi pengetahuan itu? Kemudian apa gagasan-gagasan besar dalam konstruksi pengetahuan? Oke, ini mind map-nya ya. Jadi pertama konstruksi pengetahuan, gagasan besarnya apa saja. Yang pertama mensyaratkan konstruksi pengetahuan. Jadi pembelajarannya pertama mensyaratkan itu. Yang kedua, syarat utama adalah apakah syarat utama pembelajaran itu adalah konstruksi pengetahuan atau bukan. Jadi mungkin saja di sana ada mensyaratkan konstruksi pengetahuan gitu ya. Tapi apakah tujuan utamanya untuk itu atau bukan gitu ya. Dan yang ketiga, siswa disyaratkan untuk menerapkan pengetahuannya dalam konteks baru, apakah bisa diterapkan dalam konteks baru. Kemudian yang keempat adalah apakah pembelajaran bersifat interdisipliner, artinya ada hubungan satu satu ranah pengetahuan dengan yang lainnya. Kemudian juga praktik dalam pembelajarannya ada rubriknya juga gitu ya, seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah ke pohon keputusan ya. Oke, berikutnya gagasan besar. Yang pertama konstruksi pengetahuan. Ini saya nggak bisa ngelihat Bapak Ibu ya, saya benar-benar melihat layar aja ya. Ini kalau ada apa-apa. Tapi suara saya masih terdengar dengan jelas Bapak Ibu untuk Masih, Bu. dengar ya, Bu Lutfia ya. Nanti kalau ada apa kasih tahu aja ya, Bu ya. Oke, video berikut akan mengeksplorasi tentang pengantar konstruksi pengetahuan. Oke, kita lihat dulu. The first dimension working together is knowledge construction. When evaluating how I might enhance learning knowledge construction, because it's important to me to look for new ways to deepen my learners' understanding of core curriculum concepts. Sometimes I slip into asking my learners to answer lower-level questions like what is, who is, and how much. Typically, these questions have only one right answer, which is easily found with a quick web search. We need to prepare our learners to do more than regurgitate what they read or heard. Instead, our learners should use information they find to construct their own understanding and engage in purposeful knowledge construction. The knowledge construction dimension strives to engage learners in activities that force them to generate ideas and understandings that are new to them. Learning to do this highly the primary goal of this dimension is for knowledge construction to be the main requirement of the learning activity, meaning it is the part of the learning activity that learners should spend most of their time on, and the part educators focus on when assessing understanding. At a deeper level, learners will apply their knowledge in a new context. Requiring learners to use their constructed knowledge in a new way furthers their understanding of core principles, because they must abstract what they've learned and examine it from a new perspective. At its deepest level, knowledge construction activities should be interdisciplinary, requiring learners to make connections across and between multiple disciplines. By engaging our learners in this way, we will be better preparing them to construct knowledge individually and collaboratively, to make meaning and develop deep understandings of this dynamic world in which we live. Next, dig deeper into this dimension with me as we examine the rubric to code for knowledge construction. Tadi suara videonya terdengar, Bu Lutfi? Agak terputus-putus, tapi translate-nya bisa dibaca dengan lancar. Saya, Bu ya. Sebetulnya video tadi bisa Bapak Ibu dapatkan nanti di Microsoft Learn ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah masuk ke Learn itu ada linknya di sana, jadi bisa nanti dipelajari lagi ya. Oke, gagasan besarnya adalah gagasan besar konstruksi pengetahuan itu terjadi jika siswa melakukan lebih dari mereproduksi apa yang telah mereka pelajari. Ya.
Mereka melampaui reproduksi pengetahuan untuk menghasilkan gagasan dan pemahaman baru bagi mereka. Oke, di sini biasanya keterampilan konstruksi pengetahuan sering dianggap berpikir kritis ya. Dan meminta siswa untuk ngapain aja sih? Yang pertama, menginterpretasi ya, menafsirkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Jadi ada 4, ada analisis, ada ada interpretasi, ada analisis, ada sintesis, dan ada evaluasi. Apa sih itu interpretasi? Ya, interpretasi itu berarti menarik kesimpulan di luar makna harfiah. Jadi biasanya menafsirkan ya, biasa dikatakan juga menafsirkan. Misalnya siswa dapat membaca deskripsi periode historis dan menyimpulkan mengapa orang yang hidup kemudian berperilaku seperti yang mereka lakukan. Atau misalnya mereka melihat suatu data, nah suatu data kemudian mereka mengambil kesimpulan dari data tersebut gitu ya. Atau misalnya data yang sederhana aja, data sebuah grafik pertumbuhan penduduk misalnya ya. Nah itu misalnya ada grafik, oh ini pada tahun sekian penduduknya kok jumlah penduduknya sekian, tapi kemudian pada tahun sekian kenapa kok tiba-tiba jumlahnya membesar, kemudian nanti ada turun lagi, kenapa pada saat itu sangat besar sekali. Di situ tuh ada apa sih gitu ya. Jadi ini menarik kesimpulan ya. Oke, kemudian yang kedua analisis berarti mengidentifikasi bagian-bagian dari keseluruhan dan hubungan mereka satu sama lain. Jadi ini lebih dalam lagi menganalisis. Di sini dicontohkan siswa dapat menyelidiki faktor lingkungan lokal untuk menentukan mana yang paling mungkin mempengaruhi migrasi burung. Jadi menyelidiki terlebih dahulu faktor lingkungan, kemudian kira-kira mana nih yang paling mungkin mempengaruhi migrasi burung. Jadi ada analisis di situ ya. Kemudian setelah ada analisis ada sintesis. Kalau sintesis itu menggabungkan antara dua gagasan atau lebih ya. Jadi kalau sintesis itu udah gabungan. Nah di sini misalnya siswa mungkin diperlukan untuk membandingkan dan mengkontraskan, mempertentangkan perspektif dari berbagai sumber. Jadi kalau ini udah lebih tinggi lagi ya. Di sini sudah membandingkan, kemudian mengkontraskan, mempertentangkan. Ini contoh saja. Kemudian ada evaluasi. Jadi kalau evaluasi menilai kualitas, kredibilitas, atau pentingnya data, gagasan, atau peristiwa. Kalau sudah mendapatkan suatu kesimpulan ya, dari rangkaian interpretasi, analisis, sintesis, kemudian diujikan lagi, benar nggak sih yang tadi, dapat diterapkan lagi nggak, seperti itu ya. Di sini misalnya siswa mungkin membaca akun yang berbeda dari peristiwa historis dan menentukan mana yang menurut mereka paling kredibel. Oke, di sini. Jadi kalau siswa udah terlatih dengan ini, mungkin mereka juga tidak begitu, kalau banyak hoax gitu ya, mereka bisa tadi ya nggak begitu ya, tidak begitu jadi kalau hoax itu nggak langsung menerima mentah-mentah aja, mereka harus melalui proses yang tadi dulu ya. Kemudian di sini, oke, jika suatu kegiatan meminta siswa untuk mempraktikkan prosedur yang sudah mereka ketahui, atau jika kegiatan memberi siswa serangkaian langkah untuk diikuti, kegiatan tersebut tidak memerlukan konstruksi pengetahuan. Jadi kalau hanya mengikuti prosedur saja, dikatakan tidak memerlukan konstruksi pengetahuan. Jadi karena hanya mengikuti langkah-langkah saja. Oke, ini sama. Nah, di sini tidak semua kegiatan siswa yang umumnya digambarkan sebagai penelitian itu melibatkan konstruksi pengetahuan. Jadi kalau konstruksi pengetahuan, mereka harus menghasilkan ide yang baru, pemahaman yang baru. Oke, suatu kegiatan mensyaratkan konstruksi pengetahuan ketika siswa melampaui mereproduksi pengetahuan untuk menghasilkan ide atau pemahaman yang baru bagi mereka.
Jadi kembali ke yang tadi ya. Jadi pertimbangan utama kegiatan mensyaratkan konstruksi pengetahuan itu tadi ada 4. Yang pertama menafsirkan atau menginterpretasi, kemudian menganalisis, mensintesis, kemudian evaluasi. Jadi ada 4 yang tadi. Kemudian sebagian besar kegiatan yang mensyaratkan konstruksi pengetahuan meminta siswa untuk menyusun prosedur untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri ya. Melakukan prosedur yang sudah diketahui siswa atau mengikuti seperangkat langkah yang ditentukan tidak memenuhi syarat sebagai konstruksi pengetahuan. Oke, jadi ini adalah gagasan yang pertama ya, gagasan yang pertama. Apakah kegiatan ini mensyaratkan konstruksi pengetahuan, terutama yang tadi interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, yang pertama, siswa menulis makalah yang menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh seorang tokoh. Apakah mensyaratkan konstruksi pengetahuan? Tidak. Tidak. Mengapa tidak? Hanya menjelaskan ya, Bu. Menjelaskan kejahatannya aja ya di sini ya. Iya. Hanya menjelaskan Nggak luas. Oke, Pak Amin. Ini Pak Amin ya? Saya nggak bisa ngelihat mukanya. Iya, Bu. Makasih berpartisipasi ya, Pak. Oke, yang kedua, siswa menggunakan detail dalam cerita untuk menyimpulkan alasan karakter melakukan kejahatan. Iya. Ya, ini konstruksi pengetahuan ya. Dia menggunakan detail dalam cerita, kemudian dia menyimpulkan alasan gitu ya. Menyimpulkan alasan karakter, berarti di sini sudah ada analisis ya. Oke, next berikutnya. Siswa mencari di internet untuk beberapa video YouTube yang menunjukkan cara berbeda untuk memecahkan masalah matematika. Kemudian menuliskan makalah yang membandingkan manfaat dari masing-masing metode. Dibandingin nih. Jadi pertama Iya, kayaknya, Bu. Iya. Betul, ya. Jadi pertama Pengetahuan. mereka cari dulu cara yang berbeda pemecahannya, kemudian menulis makalah yang membandingkan manfaat dari masing-masing metode. Jadi kelemahan kelebihannya apa ya? Jadi yang satu. Iya. Jadi kalau oleh guru matematika bisa diadaptasi itu ya. Oke, yang kedua, siswa mencari di internet untuk beberapa video YouTube yang menunjukkan cara berbeda untuk memecahkan masalah matematika, kemudian menulis deskripsi masing-masing metode. Kalau yang ini, apa sudah konstruksi pengetahuan? Tidak. Kalau yang ini tidak ya. Jadi di sini hanya apa? Ya. Hanya mendeskripsikan aja, gitu ya. Hanya mendeskripsikan aja. Oke, berikutnya. Apakah kegiatan ini mensyaratkan konstruksi pengetahuan? Sekelompok siswa mengikuti serangkaian instruksi tertulis untuk membuat balon kertas tisu sebagai persiapan untuk peluncuran di sekolah. Iya. Coba kita lihat yang kedua ya. Nah, ini mirip di satu sama dua. Yang kedua, sekelompok diberikan seperangkat kriteria untuk balon kertas tisu yang sudah jadi. Jadi dikasihnya seperangkat kriteria aja. Oke, seperangkat kriteria dan akses ke mesin pencari internet sebagai persiapan untuk peluncuran di seluruh sekolah. Iya, ini iya. Yang kedua iya. Yang pertama satu tidak ya, karena mengikuti serangkaian instruksi tertulis aja gitu ya. Tapi kalau yang kedua tuh cuma dikasih kriteria aja. Jadi kriteria balon yang tisu yang sudah jadinya harus kayak gimana gitu ya. Tapi nanti mereka sendiri yang mencari, kemudian persiapan untuk peluncuran. Jadi yang kedua ya, yang satu tidak ya. Oke, berikutnya kegiatan belajar yang membangun konstruksi pengetahuan siswa. Oke, yang kedua ini yang tadi ya. Ini masih yang barusan.
Nah, yang kedua itu jadi mempertimbangkan usaha sama waktunya. Jadi pertimbangan utama dari tujuan kegiatan siswanya tuh kalau konstruksi pengetahuan, maka perlu waktu yang cukup. Jadi perlu waktu sehingga siswa bisa melakukan usaha untuk mengkonstruksi pengetahuannya gitu ya. Jadi ini waktu. Jadi sebagian waktu pembelajaran itu dihabiskan untuk menghasilkan ide-ide atau pemahaman baru. Kemudian ada usaha, juga sebagian besar usahanya itu dihabiskan untuk menghasilkan ide-ide. Jadi sebagian besar usahanya itu dilakukan oleh siswa menghasilkan ide-ide baru. Jadi tidak lama gurunya yang memberikan arahan atau arahan pembelajaran, tapi waktu pembelajarannya lebih besar ya, porsinya diberikan kepada siswa untuk kegiatan mengkonstruksi pengetahuannya. Oke. Kemudian tindakan guru berikutnya juga dipertimbangkan saat menentukan apakah tujuan utama kegiatan adalah konstruksi pengetahuan. Jadi dari gurunya sendiri mensyaratkan apa gitu ya, apakah untuk tujuan utamanya mengkonstruksi pengetahuan atau misalnya untuk hal yang lain. Di sini pertimbangan utama dari tujuan utama kegiatan siswanya, yang pertama, pembinaan siswa melalui pengembangan proses pembelajaran, bukan penyediaan jawaban. Jadi lebih ke prosesnya gitu ya, pengembangan proses pembelajaran, kemudian memasukkan hasil gagasan ke dalam ekspektasi dan penilaian. Kemudian membangun, jadi bukan hanya nanti jawaban akhirnya aja nih, tapi gagasannya, proses juga ditekankan ke situ ya. Kemudian membangun lingkungan kelas yang mengaktifkan umpan balik dari berbagai sumber. Oke, ini kita masuk udah ke gagasan yang kedua, yaitu apakah tujuan utama kegiatan adalah siswa mengkonstruksi pengetahuan. Oke, nomor 1. Setelah sebelumnya membaca artikel ilmiah tentang habitat beruang, siswa menghabiskan 3 periode kelas untuk mempersiapkan debat tentang topik upaya lokal untuk mengurangi perusakan beruang. Sebentar ya, saya baca dulu nomor 2, kita bandingin. Nomor 2, siswa menghabiskan waktu kelas untuk membaca artikel ilmiah tentang habitat beruang. Untuk pekerjaan rumah, siswa menulis paragraf yang menarik kesimpulan tentang perilaku beruang lokal selama kekeringan saat ini. Kira-kira nomor 1 tujuannya? Iya. Iya ya. Yang 1 ya mengkonstruksi pengetahuan. Di sini dikatakan 3 periode kelas. Mungkin terjemahan bahasa Inggris ini kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin ini lebih lama. Tapi kalau yang kedua ini waktunya lebih singkat ya. Lebih singkat. Waktunya, menghabiskan waktu kelas untuk membaca artikel. Jadi dia lebih banyak untuk membaca artikelnya, mengumpulkan datanya ya. Di sini cuma menulis aja paragraf menarik kesimpulan. Oke, jadi ini untuk yang rubrik yang kedua tidak. Oke, ini apakah tujuan utama kegiatan adalah siswa mengkonstruksi pengetahuan? Yang pertama, siswa menyelesaikan tes unit yang difokuskan pada perolehan pengetahuan konten. Kedua, siswa dinilai berdasarkan portofolio pekerjaan di mana 50% tambah nilai mereka diperoleh melalui demonstrasi aktivitas mereka menafsirkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Oke, yang satu jawabannya adalah? Tidak. Tidak ya. Yang kedua panjang jawabannya itu iya. Jawabannya pasti enggak. Ya. Ya udah kita yang panjang aja nih yang iya. Iya, Bu. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga, jadi tadi kalau yang pertama pembelajarannya konstruksi pengetahuan itu adalah kegiatan belajarnya ada kegiatan untuk interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang kedua tadi ada waktu dan usaha siswa lebih
porsinya lebih besar untuk hal tersebut gitu ya, dengan tujuan untuk tujuan belajarnya mengkonstruksi pengetahuan. Yang ketiga disyaratkan untuk menerapkan pengetahuannya dalam konteks baru gitu ya. Jadi ini rubriknya lebih tinggi lagi nih. Sekarang semuanya tadi udah dilakukan, tapi sekarang diterapkan dalam konteks baru. Nah, di sini siswa menerapkan pengetahuan mereka ketika mereka menggunakan pengetahuan yang telah mereka bangun untuk mendukung tugas konstruksi pengetahuan lain dalam konteks baru. Misalnya, di kelas fisika mungkin membangun pengetahuan tentang prinsip-prinsip panas dari studi inti dalam bumi, ya, geografi mungkin ya. Jadi mereka mempelajari dulu, membangun pengetahuannya dari prinsip-prinsip panas dalam inti bumi, kemudian menerapkan apa yang mereka pelajari untuk menyelidiki lingkungan Jupiter. Jadi kalau Jupiter jarak dari planetnya berapa jauh nih dengan matahari, kemudian seberapa besar nih kira-kira bakal seperti apa ya inti Jupiternya, ya mungkin kayak gitu ya. Kemudian siswa di kelas bahasa dapat menulis esai persuasif untuk audiens akademik, kemudian menerapkan pengetahuan yang mereka bangun tentang tulisan yang berfokus pada audiens tertentu. Kemudian mereka memposisikan ulang konten yang sama untuk artikel surat kabar. Ini mungkin nanti kita lihat di contohnya aja deh ya, supaya lebih kita pahami ya. Oke, di sini kemudian dalam setiap kasus tugas konstruksi pengetahuan, kedua, memperdalam pemahaman siswa tentang prinsip-prinsip inti karena mereka harus mengabstraksi apa yang mereka pelajari dan melihatnya dari perspektif yang berbeda dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Jadi intinya menerapkan dalam konteks yang baru, bukan konteks yang sama ya. Jadi kita lihat contohnya aja ya. Ini kalau dibahasakan seperti itu, tapi nanti harus seperti apa? Oke, kita lihat contoh kegiatan berikut ini. Identifikasi apakah masing-masing merupakan contoh siswa yang diminta untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks baru. Yang pertama, siswa memeriksa foto yang diperbesar pada berbagai ukuran untuk mengembangkan pemahaman tentang kesamaan, kemudian mendeskripsikan pemahaman mereka. Yang kedua, siswa memeriksa foto yang diperbesar pada berbagai ukuran untuk mengembangkan pemahaman tentang kesamaan dan kemudian menerapkan pengetahuan itu pada bentuk geometris abstrak, memikirkan rasio ukuran dan sudut untuk menentukan bentuk mana yang secara matematis serupa. Nah, kira-kira yang pertama ada konteks baru nggak di sana? Tidak. Tidak. Yang kedua panjang sih pastinya ya. Pasti ya, Bu. Kalau di sini apa sih konteks barunya ya? Di sini berarti kan misalnya diperbesar nih ya, berbagai ukuran. Kemudian jadi ini menerapkan pengetahuan itu pada bentuk geometris abstrak gitu ya. Jadi di sini ada hal yang lain ya. Oke. Iya. Nah, ini yang bahasa Indonesia nih. Oke, yang pertama, siswa kelas drama menganalisis karakter dalam sebuah lakon untuk belajar tentang pengembangan karakter. Kemudian menggunakan kamera digital dan movie maker untuk membuat satu lakon mereka sendiri yang mendemonstrasikan pengembangan karakter. Wah, di sini luar biasa ya, kalau seperti ini ya. Jadi pertama, kelas drama menganalisis karakter, kemudian menggunakan kamera digital dan movie maker membuat lakon mereka sendiri. Jadi ini mereka sudah konteks yang berbeda ya. Ini jawabannya pasti adalah iya. Iya. Kemudian yang kedua, siswa kelas drama menganalisis karakter dalam sebuah lakon untuk mempelajari tentang pengembangan karakter dan kemudian menulis karangan tentang apa yang mereka pelajari. Nah, kalau yang ini masih dalam konteks yang sama ya.
Ini masih apa? Ya. Karakter. Jadi ini masih belum dalam konteks yang baru. Oke, ini siapa yang mau bacain? Pak Kiswanto jago kayaknya. Pak siapa? Pak Kiswanto, mangga. Siap. Siswa merancang dan melaksanakan prosedur untuk menguji karakter airgun di sekolah mereka. Setelah memiliki data yang akurat, mereka menggunakan informasi tersebut untuk menemukan sistem penyaringan air mana yang paling sesuai untuk sekolah. Sudah jawabannya? Nomor 2 dulu deh, Pak. Ya, 2 juga. 2, Pak. 2. Oke, nomor 2. Siswa merancang dan melaksanakan prosedur untuk menguji kualitas air gun di sekolah mereka. Siswa melakukan tes, kemudian mendesain ulang prosedur secara literatif hingga memiliki data yang akurat. Oke, kira-kira yang pertama konteks baru nggak nih? Konteks yang pertama? Tidak. Ya. Iya, Bu, ya. Ya, yang pertama mereka menguji dulu ya. Menguji kualitas air keran di sekolah dulu. Kemudian sudah dapat data nih. Kemudian mereka menentukan sistem penyaringan mana yang paling sesuai gitu kan. Karena sistem penyaringan itu kan banyak ya. Banyak. Nah, jadi yang paling sesuai buat sekolah mereka yang mana. Oke, yang kedua jawabannya iya atau tidak? Tidak. 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 Biasanya kalau yang atas iya, yang bawah tidak ya. Atau kalau yang atas tidak, yang bawah iya. Betul. Tapi yang jelas yang kedua itu tidak dalam konteks yang baru ya. Jadi mereka hanya merancang dan melaksanakan prosedur untuk menguji kualitas air di sekolah. Jadi mereka menguji nih kualitas air di sekolahnya bagus atau tidak, layak pakai atau tidak. Kemudian melakukan tes, kemudian melakukan desain prosedur secara literatif. Jadi hanya yang tadi aja gitu ya, nggak ada di dalam konteks yang baru. Oke, kemudian yang terakhir, rubrik yang terakhir adalah pembelajaran bersifat interdisipliner. Pak Kiswanto, makasih tadi sudah bacain soal. Oke, kegiatan pembelajaran interdisipliner itu seperti apa ya? Jadi tujuannya adalah pembelajaran yang melibatkan konten, gagasan penting, atau metode dari berbagai mata pelajaran akademik. Nah, jadi ini seperti matematika dan musik, seni bahasa dan sejarah, ya. Kemudian bisa dari 2 disiplin ilmu yang berbeda lah seperti itu. Kemudian interdisipliner kegiatannya sekurang-kurangnya melibatkan 2 disiplin ilmu. Tapi kalau mau 3, 4 juga nggak masalah ya. Jadi kalau mungkin pembelajaran saat ini juga nanti akan seperti itu ya. Jadi satu proyek itu dapat dilakukan kolaboratif oleh 2 orang guru ya, guru beda mapel, tapi misalnya sama pelajaran antara matematika sama bahasa gitu bisa aja, atau misalnya fisika nih sama seni gitu bisa aja ya. Jadi guru seni sama guru fisika memberikan nilai yang sama untuk proyek mereka tersebut ya, untuk proyek mereka tersebut. Oke. Nah, ini biasanya setiap mata pelajaran nih gitu ya, pasti kan nanti memerlukan TIK ya, tapi biasanya mata pelajaran TIK itu nggak dianggap sebagai mata pelajaran akademik yang terpisah. Biasanya ya udah mereka mau menyajikan mata pelajaran geografi misalnya dengan menggunakan TIK, tapi biasanya TIK-nya itu sudah integrasi dalam mata pelajaran tersebut. Jadi jarang dianggap akademik yang terpisah ya. Padahal kan TIK juga punya, kalau siswa mampu terhadap TIK tertentu kan sebetulnya sebuah skill juga ya yang patut untuk diapresiasi. Oke, di sini misalnya siswa dapat membangun keterampilan TIK ketika mereka melakukan penelitian daring untuk proyek sejarah. Kegiatan ini tidak dianggap interdisipliner.
Oke, pertanyaan lagi. Nah, kalau udah pertanyaan berarti udah mau selesai. Apakah kegiatan belajar berikut ini interdisipliner? Siswa di kelas sains melakukan eksperimen untuk mengetahui efek dari praktik penyiraman yang berbeda untuk pohon lokal. Siswa kemudian menulis surat persuasif kepada Dewan Kota menyarankan perubahan kebijakan saat ini. Siswa diberikan rubrik untuk eksperimen mereka dan untuk surat persuasif mereka sebelumnya, dan dinilai menurut kedua rubrik tersebut. Oke, nomor 2, siswa di kelas sains melakukan eksperimen untuk mengetahui efek dari praktik penyiraman yang berbeda untuk pohon lokal. Siswa kemudian menulis surat persuasif kepada Dewan Kota menyarankan perubahan kebijakan saat ini. Oke, kira-kira yang satu ya atau tidak? Iya. Iya. Ya, jadi di Jelas, sini iya. ada berapa ini ya? Ada berapa? Pertama, mereka melakukan proyek sains dulu nih ya, praktik penyiraman tanaman. Kemudian mereka punya kemampuan yang berbeda juga dalam, jadi di sini mungkin IPA dan bahasa ya, antara IPA dan bahasa. Biologi. Oh iya ya, biologi ya. Oke, kemudian tadi yang kedua tidak ya? Tidak. Oke, ya ini Pak Amin aja, tolong bacain Pak Amin. Bu Wida aja, Bu Wida. Nggak tahu siapa yang on, ini ada suara langsung Ya, saya sambut aja. saya baca, Bu. Siswa meneliti negara dari kawasan dunia dan mengumpulkan informasi tentang iklim, ekonomi, dan budaya masing-masing negara. Siswa kemudian membuat dan menerbitkan panduan pengunjung untuk setiap negara di situs Weebly. Nomor 1 ya. Nomor 2, siswa meneliti negara-negara di kawasan dunia dan mengevaluasi pentingnya berbagai jenis informasi kuantitatif dan kualitatif yang berguna bagi calon pengunjung ke negara-negara tersebut. Siswa kemudian menyatukan informasi mereka untuk mempublikasikan panduan pengunjung untuk setiap negara di situs web Weebly. Siswa diberikan kriteria keberhasilan yang sesuai dengan studi sosial, matematika, dan standar ELA. Oke, nomor 1. Apakah pembelajaran berikut interdisipliner? Tidak. Belum, tidak. Ya, belum. Ini tidak ya. Yang kedua, banyak banget ini. Ya. Yang kedua, iya ya. Iya. Ya, mengevaluasi. Kemudian tadi banyak banget ini ya, apa namanya, interdisiplinernya. Oke, praktik dalam pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, ini sebetulnya gitu ya. Jadi persyaratan untuk kelas ini tuh telah mengikuti pelatihan Microsoft level 100. Jadi para mentor ya. Jadi di kelas sebelumnya, jadi kita tidak lagi mempelajari lagi. Kemarin misalnya kita mempelajari di level 100 itu kan pemakaian Microsoft Teams, kemudian ada Sway, ada Forms ya, ada OneNote itu ya, kita sudah dianggap sudah lewat. Jadi nanti praktik pembelajarannya mungkin nanti diterapkan saja gitu ya. Jadi yang kemarin sudah kita pelajari di level 100 kita terapkan untuk menunjang pembelajaran kita mengkonstruksi pengetahuan. Oke, kalau ini saya skip aja ya. Di sini yang ini pengetahuan pembelajaran jangkar mungkin nanti saya kirim aja, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca ya di rubrik di channel materi pelatihan ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke, kita lihat ini dulu. Hi everyone, my name is Astrid Sinava. I'm a mathematics teacher for students from 12 to 15 years old. I teach in a technical school in Roeselare, a small town in Belgium. And I'm going to talk about knowledge construction. In the past, I always taught my students the new curriculum myself. You know, the teacher explains, the students listen. But I noticed that students couldn't always process the new subject matter. And they had a hard time applying what
Lately, I have moved away from this way of teaching because now all my students have a laptop with a digital pen in my school. Now we have a whole new array of digital tools available, and my preferred one is the mathematic function in OneNote. And of course, I teach my students to use this tool for learning. For instance, I let them build up the subject matter around the graph of a first-degree function themselves. My students already know what a first-degree function looks like, and then we build on that previously acquired knowledge. Using OneNote, they really can discover things like, is the function rising or descending, or what is the actual meaning of the slope? And how can you quickly recognize the intersection with the y-axis? And compared to the past, students understand and remember the newly acquired knowledge much better. I see that you really get it. In the rubric, I mainly focus on interpretation and analysis. This is the best way to let them apply what we learned in a new context, and what they learn is always applicable in other subjects like physics or mechanics. I use this type of knowledge construction when it benefits the students the most, in situations where it makes sense. It sticks better, and it's like mathematics coming to life. Thank you for watching. Oke, ini Microsoft Tools mendukung konstruksi pengetahuan. Nanti ada apa saja ya? Oke, kita skip saja. Ini sekilas lah mungkin ya. I've always been focused on how my learners construct their own knowledge, and it's a big part of education. There are several Microsoft tools that support learners in knowledge construction. Research is a great way for learners to construct knowledge, and the Collections feature in Microsoft Edge helps learners organize their web research for easy access when they need it. Additionally, as the digital hub for learning, Microsoft Teams allows educators to add content to the team so that everything learners need is in one place. The OneNote class notebook within the team is also a great place to share content with learners. Additionally, OneNote is a wonderful place for learners to use templates or graphic organizers and to collect research with text, audio, video, and digital inking, which encourages interpretation, analysis, synthesis, and evaluation. Within OneNote, Immersive Reader provides reading and translation support. Smart art graphics in Word and PowerPoint also promote interpretation, analysis, synthesis, and evaluation. Oke, ini mungkin lebih ke berbagai alat-alat Microsoft Tools ya yang tersedia yang dapat mendukung kegiatan konstruksi pengetahuan. Oke, kita lewat aja ya. Kita langsung ke rubrik aja ya. Kita show dulu. Nah, di sini rubrik konstruksi pengetahuan. Di sini ada 5 rubrik ya. Jadi yang pertama seolah-olah, bukan seolah-olah, jadi misalnya pembelajaran itu tidak mengharuskan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan. Jadi tidak mengharuskan, kemudian juga siswa dapat melengkapi kegiatan dengan memproduksi informasi atau dengan menggunakan prosedur yang tidak asing. Ini mohon maaf, jadi ini benar-benar terjemahan dari bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasanya kata saya diskusi sama suami saya, kok aneh gitu katanya. Ini karena benar-benar ditranslate begitu aja ya. Oke, yang kedua, kegiatan mengharuskan siswa untuk membangun pengetahuan dengan menafsirkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Tapi tujuan kegiatan utamanya tidak untuk mengkonstruksi pengetahuan. Jadi yang kedua tuh sudah ada interpretasi, sudah ada analisis, sudah ada sintesis, sudah ada evaluasi, tapi tujuan utamanya bukan konstruksi pengetahuan. Jadi mungkin karena tadi ya syarat yang berikutnya adalah waktu dan usaha siswa. Jadi misalnya diberikan
berapa pertemuan. Misalnya 8 jam pelajaran, tapi misalnya 6-nya untuk kegiatan apa, yang 2-nya tuh hanya diberikan kegiatan 2 jam pelajaran untuk konstruksi. Jadi tidak imbang gitu ya waktunya. Jadi yang harus lebih banyak adalah yang untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Oke, yang ketiga, di sini kegiatan pembelajarannya sudah konstruksi pengetahuan gitu ya, tapi belum menerapkan pada konteks yang baru. Jadi belum pada konteks yang baru. Yang keempat, sudah konstruksi pengetahuan, kegiatannya sudah ada analisis, sintesis, evaluasi, sudah ada interpretasi, analisis, sintesis, evaluasi, kemudian juga mereka sudah, tujuan utamanya sudah konstruksi pengetahuan, kemudian sudah dalam konteks yang baru gitu ya, tetapi tidak interdisipliner. Jadi ini masuk ke rubrik yang keempat. Oke, yang kelima ini sudah semuanya ya. Jadi sudah ada semua nih. Jadi ini sudah masuk ke rubrik yang kelima ya. Jadi ini adalah rubrik konstruksi pengetahuan. Kemudian pohon keputusannya jadi seperti apa nih? Apakah mensyaratkan konstruksi pengetahuan? Kalau tidak, ini masih di rubrik yang pertama. Kalau iya, berarti sudah masuk ke rubrik yang kedua ya. Jadi syarat utamanya adalah konstruksi pengetahuan. Maaf. Jadi kembali ke sini ya. Oke, kemudian di sini ini sudah rubrik yang kedua ya. Jadi syarat utamanya adalah apakah sudah konstruksi pengetahuan. Kalau sudah berarti sudah rubrik yang kedua. Kalau tidak berarti masih yang pertama. Oke, kemudian apakah siswa disyaratkan untuk menerapkan pada pengetahuan dalam konteks yang baru ya? Nah, di sini jika ya berarti sudah masuk ke rubrik yang ketiga. Kalau enggak ini masih yang kedua. Kemudian apakah pembelajarannya sudah interdisipliner? Nah, ini kalau sudah berarti ini sudah yang terakhir ya. Sudah yang kelima. Oke. Nah, jadi nantinya seperti ini. Ya. Jadi apakah mensyaratkan konstruksi pengetahuan? Kalau tidak, berarti masih rubrik yang pertama. Kalau iya, ditanya lagi ya, apakah syarat utamanya adalah konstruksi pengetahuan? Lebih banyak waktu dan usaha siswa untuk kegiatan konstruksi pengetahuan? Kalau iya, berarti sudah berikutnya, rubrik yang ketiga. Kalau belum, masih yang kedua. Dan seterusnya seperti itu. Oke, ini ringkasan. Dalam kursus ini kita sudah mengeksplorasi dimensi konstruksi pengetahuan 21 CLD ya, 21 CLD, dan membahas mengapa konstruksi pengetahuan itu penting, kemudian fitur utama dari konstruksi pengetahuan, metode untuk memperdalam keterampilan konstruksi pengetahuan peserta didik. Oke, dan kita juga tadi sudah memeriksa rubrik konstruksi pengetahuan dan pohon keputusan ya. Jadi oke, sudah selesai. Oke, nanti yang pembelajaran jangkar yang lainnya sebagainya saya akan coba berikan di materi pelatihan, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke, saya stop share. Oke, Bapak Ibu barangkali ada yang mau kita diskusikan dulu. Ini bukan berarti nanti Bapak Ibu misalnya bertanya, saya jawab. Bisa jadi nanti Bapak Ibu bertanya, saya serahkan lagi nanti kepada Bapak Ibu semua ya. Mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, mangga Pak Amin. Itu kan ada 5 level ya, Bu, kalau nggak salah yang tadi. Untuk konstruksi
pengetahuan. Nah, level yang tertinggi itu adalah yang level multi-mapel ya, kalau ini ya. Ya, Gabungan interdisipliner. multi-mapel. Itu kayaknya kalau kita terapkan di sekolah, dari level 1 sampai level 5 itu membutuhkan jam pelajaran yang tidak sedikit ya, Bu? Iya. Bisa nggak misalkan, saya mah mau pakai yang level 3 aja gitu. Penerapannya jadi nggak level 1 sampai 5 nggak dipakai semua, itu bisa nggak kira-kira, Bu? Boleh, Pak. Jadi kalau misalnya kita langsung nanti levelnya level 5 juga anak-anak mungkin juga pingsan ya, karena nggak terbiasa. Jadi kita perlu budayakan dulu dari awal dulu, Pak. Misalnya kalau istilah bahasa Sunda itu malapah gendang gitu ya. Jadi kalau kita nggak terbiasa dengan yang rubrik kedua, yang apa ya? Karena kita yang biasanya kan yang pertama ya, biasanya yang kedua dulu nih. Kemudian misalnya, oh ini kira-kira sudah mulai tercapai nih. Siswanya nanti seperti apa, ada perubahan dalam peserta didik gitu ya. Jadi karena kita kan misalnya kalau rubah kebijakan, rubah bentuk RPP, rubah harus jadi modul dan lain sebagainya, itu kan cepat mungkin ya perubahannya. Tetapi kalau praktek pembelajarannya itu perlu waktu dan guru perlu belajar dan perlu mengadaptasi gitu ya hal yang baru, kemudian mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. Itu tuh bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa instan dengan cepat, tapi kita sedikit-sedikit mungkin kita mengarahkan agar siswa punya kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuan gitu sih, Pak. Oh, siap-siap, Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman ya, karena di sini mungkin hanya bukan di sini kan banyak guru dari guru mapel apa gitu ya. Ada yang pernah yang bisa sharing nggak? Misalnya kita di sini supaya nanti, oh ya, misalnya saya pernah menerapkan ini, kemudian bagaimana sih respon dari siswanya gitu. Misalnya saya pernah menerapkan seperti ini nih, kemudian siswanya tuh nanti merespon seperti apa? Ada Bapak Ibu yang mau berbagi di sini, Pak, mangga. Saya coba deh, Bu. Ya, mangga Pak Amin. Gimana kalau di Iya, kelasnya Pak Amin? ya, kalau saya kan ngajar Quran hadis tuh. Waktu saya awal pertama kali mengajar juga sebenarnya ini apa yang akan anak dapatkan di dunia nyata gitu. Kalau saya ngajar teori saja. Gitu. Contohnya waktu itu bab du'afa ya. Jadi saya itu kemarin waktu sebelum zamannya COVID, itu saya suruh anak-anak cari kaum du'afa. Lalu kalian beri santunan, silakan mau berapapun, terserah kalian gitu, Bu. Lalu di videoin. Nah itu rame, Bu, anak-anak suka yang begitu ternyata. Jadi mereka, saya habis ngasih pengemis, terus ada pengamen di jalanan, terus ada juga pemulung katanya. Terus kalian ngobrol nggak? Ngobrol, Pak. Wah, pokoknya menyentuh hati, Bu. Perjuangan mereka itu. Yang menurut saya itu menarik ya, Bu ya. Mungkin kalau bisa dibilang ini menggunakan TIK juga ya, kan melalui video. Gitu, Bu. Jadi pas saya kasih waktu buat presentasi video mereka langsung bersorak gitu. Ya lucu lah, seru-seruan sama mereka. Mungkin itu, Bu, kalau dari saya. Luar biasa ya Pak Amin pembelajarannya. Ya mungkin itu juga Pak bisa nanti berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia Pak. Misalnya nanti tadi Bapak sudah, ini mungkin masukkan aja biar nanti interdisipliner. Nanti misalnya mereka pertama misalnya tadi sudah mengambil data ya, bagaimana sih misalnya yang dialami oleh para pedagang itu, bagaimana misalnya kondisi mereka, apa yang pernah mereka alami, kemudian nanti mungkin jika mereka dalam posisi seperti itu, apa sih perasaan mereka, bagaimana sih mereka menumpahkan itu dalam sebuah puisi gitu ya, karena nanti di pelajaran jangkar nanti ada contoh juga Pak, nanti Bapak bisa baca ya Bapak Ibu. Di sana misalnya mereka ingin melihat atau bagaimana bagaimana masyarakat bersikap pada imigran gitu ya. Kan dari di Amerika tuh banyak sekali imigran dari luar ya. Jadi bagaimana sih mereka diperlakukan? Mereka tuh ambil data dulu, kemudian mereka analisis dulu apa sih yang mereka alami.
mereka tuh bagaimana sih kemudian mereka aplikasikan dalam bentuk puisi. Jadi bukan hanya tulisan, tapi mereka tuangkan dalam puisi yang beda-beda. Mungkin nanti datanya bisa sendiri atau bisa kolaborasi, tapi nanti menghasilkan produk yang berbeda. Dan bisa melibatkan tadi ya Pak ya, ada Quran hadis, kemudian ada mungkin nanti ke bahasa, ada ke seni mungkin ya, bisa yang lain. Luar biasa Ya, Pak Amin. bisa. Terima kasih Pak ininya, pengalamannya. Enggak Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing atau mau bertanya boleh, atau menanggapi juga boleh, menambahkan juga boleh. Di sini saya lihat ada Bapak siapa nih? Ada Pak Guntoro ya? Mangga Bu Lutfia, Bu siapa nih? Bu Nur, mangga Bu Wulandari, Bu Cuncun, Pak Kiswanto. Bu Lutfi kayaknya Bu Lutfi mau cerita. Oh ya, Bu Lutfi, mata pelajaran apa ya Bu Lutfi ya? Bu Lutfi. Sejarah Ibu. Sejarah, oh seru Bu sejarah. Apa yang bisa saya sharing? Lebih kalau di kelas saya, terutama kalau pelajaran sejarah kan, kalau anak zaman now ya Bu ya, kalau hanya diceritakan atau hafalan tentang tahun, tokoh-tokoh itu pasti pada tidur semua. Nah, ini saya sudah mencoba belajar juga memakai konstruksi pengetahuan gitu, diantaranya analisis dan sintesis, dan juga apa ya namanya, bukan meramal ya, tapi setidaknya ketika ada sebab dan akibatnya seperti ini, atau rekonstruksi sejarahnya seperti ini, maka akan bisa juga nanti akan berulang peristiwa tersebut. Salah satu contohnya, saya pernah membahas atau berdiskusi dengan siswa di materi tentang Perang Dunia, Bu. Dan itu di luar anak-anak tuh malah jadinya suka gitu, dan seru katanya kalau mempelajari tentang sebab-sebab Perang Dunia 1 dan 2, dan akhirnya pada zaman sekarang kan juga terjadi antara yang digadang-gadang ya tadinya juga akan menjadi Perang Dunia 3, yaitu Rusia dan Ukraina. Nah, di situ kita kaji bareng-bareng di sebab-sebab dan akibat Perang Dunia 1 dan 2, ada nggak nih, nanti dicari kesamaan perbedaannya, kemudian dianalisis gitu sih Bu, kalau di kelas saya. Iya, Baru mantap praktek Bu. seperti itu. Kayaknya anak-anak banyak ada yang tidur Bu, melek semua. Iya, melek semua, insya Allah. Terus mereka pengen tahu ya, dari kelompok ini bagaimana, dari kelompok ini bagaimana. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Oke, kita sambil menunggu ya, atau nanti boleh raise hand aja. Ini ada reaction tuh di atas ya, nanti bisa angkat tangan. Oke, saya mungkin ke pengumpulan tugas dulu ya. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu mengumpulkan tugas? Belum sih Bu, saya belum sempat. Belum sempat ya. Oke, ya, ini coba saya share ya. Oke. Nah, ini close. Seperti requestan kemarin ya, kan ingin ada ini ya, jadi ada kanal diskusi. Jadi kita kemarin kan kita ada relasi nih gitu, jadi pengennya sesama nanti anggota pelatihan juga bisa saling kenalan. Kita bisa kenalan di sini ya, atau bisa diskusi di kanal diskusi. Jadi silakan nanti Bapak Ibu di kanal diskusi ini memperkenalkan diri, bertegur sapa, mangga gitu ya. Kemudian ada yang ingin didiskusikan, bisa di sini kita bareng-bareng. Kemudian untuk materi pelatihannya ya, ini kemarin yang garis-garis besar pelatihan, karena kan kalau di Karpeg 5 itu yang diperlukan yang pertama adalah surat undangan ya. Surat undangan, kemudian surat undangan tuh kayaknya bisa nanti dari posternya ya, dari flyer, kemudian nanti data peserta mungkin nanti saya bisa berikan, kemudian dari sini ya outline
kursusnya, jadi nanti bisa Bapak Ibu unduh dari sini. Kemudian untuk kontennya atau materinya nanti akan saya berikan di sini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengunduh mungkin nanti lihat kok wajahnya beda gitu ya, kok bukan wajahnya Bu Berlian tapi wajah dari Pak Ade Rohman ini atau nanti trainer yang lain. Jadi saya juga mungkin nanti bukan hanya saya ya, jadi mungkin nanti materinya akan saya masukkan juga ya dari trainer yang lain, karena saya juga mendapatkan dari mentor juga. Kemudian seperti biasa di ruang pelatihan ini nanti kalau Bapak Ibu untuk besok dan selanjutnya, untuk ruang pertemuan nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja di ruang pertemuan ini. Jadi misalnya, oh dijadwalkan jam berapa ya? Saya kok lupa lagi, kita lihat ke ruang pertemuan. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu misalnya, oh ada keterangannya nih gitu ya. Hari Minggu tanggal 26 jam 1, nanti jam 1 itu langsung ada muncul seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik join nih. Kalau yang sini sudah paham ya. Oke, kemudian untuk assignment, untuk pengumpulan tugas, di sini karena saya memperlihatkan yang sebagai guru ya. Nah, kita lihat di sini yang sudah melihat Bu Nur Agni ini sudah melihat, kemudian ini kemarin saya mencontohkan ini ya sebagai siswa. Kemudian Pak Gugur sudah lihat, kemudian Bu Cuncun juga sudah lihat, Pak Kiswanto sudah lihat, Pak Amir sudah melihat ya, ini Pak Aji sudah melihat, Pak Nukis malah sudah mengumpulkan tugas di sini, Bu Lutfia sudah mengumpulkan tugas, mantap Bu Lutfia. Nah seperti itu ya. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai, mungkin nanti lihat di sini ya, bisa lihat mungkin di Bapak Ibu kalau sudah selesai nanti kelihatan nanti sudah selesai ya. Kalau di saya mungkin seperti ini ya. Nah, ini itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penugasan, kalau ada yang masih kesulitan bisa tolong ke saya gitu ya. Bisa sekarang mungkin bisa share screen supaya saya bisa bantu. Saya stop sharing aja. Kalau masih ada yang kesulitan, jadi supaya saya bisa bantu. Oke, kemudian untuk redeem code hari ini belum ada ya Bapak Ibu, karena pihak master trainernya sekarang masih sangat sibuk sekali. Jadi untuk redeem code nanti mungkin akan digabungkan dengan hari yang lain. Oke, mangga, barangkali masih ada yang kesulitan, saya bantu. Silakan Bapak Ibu nanti bisa share screen, nanti saya bantu bagaimana langkah-langkah cara mengirimkan tugas. Sebetulnya mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya nanti kita masuk Microsoft Learn, kemudian Bapak Ibu nanti masuk dengan akun Bapak Ibu, kemudian mengerjakan kursusnya, 17 kursus di sana. Nanti kalau misalnya gimana nih kok bahasanya kok bahasa Inggris, saya kayaknya kalau bahasa Inggris agak kesulitan, nanti tinggal klik kanan aja, translate ke bahasa Indonesia, kemudian diselesaikan kursusnya dibaca. Kalau misalnya saya harus benar nggak sih buat pindah ke modul berikutnya, pindah ke kursus berikutnya, jadi nggak perlu betul semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita jawab nih, cuma benarnya cuma dari 5, cuma benar 2 gitu. Tapi kita tetap bisa lanjut, kita juga bisa review jawaban kita. Jadi nanti kita bisa review jawaban kita, lihat, kemudian kita bisa lihat jawaban yang benar yang mana, dan alasannya kenapa. Oke, kita sambil menunggu. Ini sebelum saya tutup, mungkin bersedia membuka kamera supaya bisa difoto bersama nih. Bu Lutfi nggak ke sawah lagi? Ini Pak Guntoro masuk pakai akun yang mana? Oh, Pak Muhammad Yusuf udah masuk ya? Oh, ya Allah, ini request to join, Masya Allah. Waduh, gimana Bu? Kalau yang lain itu kan langsung masuk ya, kenapa pada request ya? Jangan dari tadi udah nunggu nih.
Well, langsung join juga bisa ya. Gabung mungkin, Bu. Iya. Hari ini kita modenya pakai mode gimana ya? Mode kemarin lagi aja gitu ya. Nah, ini masih baru 4 orang ini. Oh, sekarang saya jadi deket Pak Amin ini. Bu Ade jadi pindah ke belakang, Bu Ade. Bu Ade telat nih. Kehalang Pak Amin ya. Oke, siap ya. 1. Oh, Bu Cuncun mau menyalakan kamera, Bu Cuncun. Di belakang ada siapa ya? Tak kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya, Pak Amin, Bu Lutfi. Terima kasih tadi sudah ikut cerita juga ya, pengalaman mengajarnya. Tadi Bapak siapa ya? Pak Nukis tadi ya? Atau Pak siapa? Pak Keswanto ya? Pak Keswanto. Keswanto. Oke. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Terus Atau ada sebenarnya yang mau dibahas lagi? yang menarik itu ketika kita sudah bisa menyatukan multi-mapel. Menurut Iya, kalian gimana tuh, Bu, nyatuin multi-mapel? Kalau untuk fisika ya Pak ya? Iya, boleh fisika deh. Ibu Berlian udah ini belum? Udah multi-mapel belum? Udah pernah nyoba? Kalau multi-mapel saya sendiri ya mungkin masih sebatas apa ya Pak ya, kalau ini kan kalau multi-mapel jadi nanti harus gabung beberapa guru ya, punya rubrik. Jadi punya rubrik ini untuk pelajaran bisa dinilai untuk pelajaran fisika, di pelajaran misalnya yang lain. Paling baru lingkup MIPA sih Pak, masih lingkupnya masih MIPA juga, jadi fisika biologi atau fisika kimia gitu Pak. Tapi belum melintas, misalnya belum lintas IPA sih, masih seputaran IPA ya mungkin ya, kayak seperti tadi lah kayak misalnya biologi, misalnya antara tadi ya yang air tadi, misalnya penjernihan air, misalnya bagaimana metodenya, atau misalnya dengan kalau fisika pasti erat sama matematika, karena kalau matematika kan tool ya, sebetulnya alat saja. Tapi kalau dengan bahasa gitu ya, dengan seni kayaknya saya juga belum Pak. Nah, ya maksud saya kadang-kadang kan KIKD mereka itu kan misalkan wah saya ini cocok nih sama mapel bahasa Indonesia misalkan dari karya ilmiah contoh Bu ya. Ternyata saya kelas 11 ngajar kelas 11 ternyata karya ilmiahnya ada di kelas 12. Berarti harus nyari yang guru kelas 12 kayak gitu kayaknya Bu ya. Tapi kan nggak balance Bu. Anak yang kelas 11 satu tingkatan gitu ya Pak ya. Satu tingkatan. Ya kadang-kadang ya gitu loh Pak. Tapi misalnya atau misalnya kita gini deh, misalnya kita guru Quran hadis, kemudian nanti misalnya kira-kira ini bisa diterapkan untuk project dengan apa lagi nih, kita misalnya calling-nya nih sama guru yang lainnya gitu ya, dengan guru sejarah gitu ya, dengan guru sejarah, dengan Bu Lutfiah. Nah nanti Bu Lutfiah ngajar kelas yang ini nggak, kelas yang sama, jadi kan harus ini kan kelas yang sama juga ya Pak ya, misalnya kelas yang sama juga, jadi guru tersebut mengajar di kelas itu juga, jadi supaya untuk penilaian kan sama-sama ke siswa itu, kemudian pada semester yang sama juga kan, nanti mungkin dibicarakan aja Pak dengan guru, nanti misalnya ke siswanya, oh ini kira-kira ada ini nih, jadi nanti pada saat di pembelajarannya nanti mungkin pada saat pelajaran Bapak, siswa melaksanakan proyek itu, kemudian di pelajaran yang lain juga dikasih waktu untuk melaksanakan proyek itu juga. Jadi mereka punya waktu yang lebih banyak buat menyelesaikan proyek gitu sih. Tapi kalau itu berarti dimensi pengetahuan ya maksudnya apa yang sedang kita bahas. Ya, ini konstruksi pengetahuan ya. Betul. Bu Bena izin berkomentar. Ya Bu Ade, silakan Bu untuk menambahkan.
Ini menarik ya yang multi ini. Kalau di kurikulum Merdeka, Pak Amin, capaiannya Iya, Bu. itu fase. Jadi semua mata kuliah itu, semua mata pelajaran itu capaiannya fase ya. Jadi nanti dari SD sampai SMA itu fasenya ada 7. Kalau Pak Amin di SMA itu fase terakhirnya ada di kelas 8 dan 9, itu fase 7. Jadi semua mata pelajaran capaiannya fase. 10-11 ya, Bu. 10 bukan 11-12 fase 7. Oh, 11-12. Fase 6-nya hanya kelas 10. Kalau fase 5-nya SMP dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi memang nanti semua mata pelajaran capaiannya akan sama sehingga nanti harus duduk bersama untuk sama-sama merancang pembelajarannya dengan target wajib selesai sampai ke tiap fase. Jadi nanti tiap fase ada CPL ya Pak, capaian pembelajaran. Yang harus dikejar oleh Pak Amin dan seluruh guru itu CPL. Sehingga nanti memang di sekolah ada KOS ya, kurikulum operasional sekolah, yang diturunkan dari CPL untuk setiap fase. Jadi guru itu wajib mengejar fase CPL pada tiap fase. Jadi nanti kontribusinya dari IPS apa, dari IPA apa, dari fisika apa, kimia apa, supaya fase pada setiap tingkatannya itu tercapai secara serentak. Jadi nanti ada evaluasi CPL-nya kok nggak tercapai. Misalnya CPL-nya kan ada 3 CPL, ada pengetahuan, ada keterampilan, kemudian karakter Pancasila ya. Apa Pak Bu Bena namanya? Iya, profil Pancasila pelajar profil apa tuh? Nah gitu lah ya. Kurang lebih begitu. Nanti Pak Amin udah menerapkan itu Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka. Belum. Belum. Nanti itu di multi pelajaran Pak. Jadi nanti satu sekolah itu mereka harus workshop bikin KOS kurikulum operasional sekolah yang semua duduk guru bareng, kemudian mendiskusikan CPL yang harus dikejar pada setiap tingkatan fasenya. Pasti itu multi pelajaran. Nah, nanti kontribusi Pak Amin dari fisika ke fase itu apa gitu ya, CPL-nya gitu. Pasti akan begitu sih kalau di kurikulum Merdeka Pak Amin. Oh iya, itu masuk akal Bu kalau seperti itu bisa direalisasikan. Iya. Mentok. Jadi sekolah itu harus punya KOS kurikulum operasional yang untuk menurunkan CPL. Misalnya kan gini, untuk mencapai profil pelajar Pancasila gotong royong misalkan, ya kan ada profilnya ada 6 ya kalau nggak salah, ada gotong royong, berpikir kritis, kreatif gitu ya dan seterusnya. Nanti Pak Amin mau yang mana dari profil Pancasila itu untuk melatihkannya? Saya ambil yang kritisnya aja atau kreatifnya aja, mangga. Kemudian dalam bentuk kegiatan apa? Misalkan study tour misalnya ke satu daerah. Nah di daerah itu dari sisi kefisikaannya apa, ke sosiologinya apa, sejarahnya apa, nanti ada CP-CP yang harus dicapai untuk mata pelajaran tapi digabungkan dalam satu tur yang sama gitu. Kurang lebih begitu sih. Iya Bu. Alhamdulillah ya ada tambahan informasi lagi dari Bu Ade. Mantap Bu Ade. Ini lagi belajar juga Bu Bena. Makanya saya kalau ada tema kurikulum Merdeka saya kejar itu biar lebih ngerti. Ini karena saya lebih dulu membaca aja kayaknya. Ya, Ibu udah praktek Bu. Iya, kalau kebijakan kurikulum Merdeka, aduh kayaknya saya belum berani ngomong karena memang belum menerapkan juga ya Bu. Dikit-dikit. Ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain mau menanggapi atau bertanya atau misalnya kalau bagusnya nanti menambahkan ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, kita tutup saja mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan insya Allah besok masih tetap jam 1 ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya malam nanti takutnya sudah ngantuk ya. Kalau terlalu pagi Bapak Ibunya barangkali masih di pasar atau belum selesai di rumahnya belum selesai ya.
Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bena. Terima kasih. Ya, sama-sama semua. Ya, saya Terima izin kasih. live. Ya, saya tutup ya. Dalam hitungan 3 mundur 3, 2, 1.